Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita. Sebelumnya kita membacakan suratul Fatihah, tawassul kepada Rasulullah SAW dan menghadiahkan Fatihah untuk sahibul kitab Syekh Zainuddin Al-Maribari. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Khususan hadiatan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani wa sulhi mafruhi wa ahli silsilatihim syamillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih melanjutkan hal-hal sunnah ketika di hari Jumat, dan sekarang pindah ke salah satunya nih hal yang makruh ketika kita masuk masjid pada saat sholat Jumat. Wa ikrahu lidakhilis salam, makruh bersalam bagi seseorang yang memasuki masjid. Wa illam yakhud bi nafsih makanan listighalil musallim alaihim. Jadi makruh kita mengucapkan salam ketika kita masuk masjid pada saat khotib sudah membacakan khutbahnya, walaupun ia belum mendapat tempat untuk dirinya. Kenapa? Listighalil musallim alaihim, sebab orang yang diberi salam sedang otomatis ketika dia diberikan salam dia lalai mendengarkan khutbahnya. Makanya kita makruh tuh memberikan salam pada saat kita baru masuk masjid sedangkan khutbah sudah dimulai. Ya, baiknya gimana ya? Masuk, duduk aja langsung, nggak usah assalamualaikum. Fa in sallama lazimuhum raddu wa yusannu tashmitul atisi wa raddu alaih. Kalau ia mengucapkan salam kepada mereka, mereka tetap wajib menjawabnya, sedangkan menjawab salam juga hukumnya wajib. Lebih baik makanya jangan diucapkan, jangan dijawab. Maksudnya jangan memberikan salam. Karena ketika diberikan salam otomatis di situ ada dua kewajiban kan, wajib mendengarkan khutbah sama wajib menjawab salam. Ketika dia menjawab salam otomatis mendengarkan khutbahnya tergeser fokusnya. Nah, di situ kemakruhannya. Kemudian wa yusannu tashmitul atis wa raddu alaih. Disunahkan mendoakan orang yang bersin dan menjawab doa orang yang mendoakannya. Nah, ini di luar sholat juga kelaku ya. Jadi ketika ada teman kita ataupun di tengah-tengah jamaah kita ada yang lagi bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita sunnah mendoakannya dengan membaca doa. Gimana doanya? Ya rahamukallah. Kemudian dijawab lagi sama yang bersin, yahdikumullah. Jadi di situ indahnya Islam, salah satunya saling doa mendoakan. Situ baru bersin tuh ya. Doanya banyak. Wa raf'u sauti min ghairi mubalaghatin bis shalah wassalam alaihi sallallahu alaihi wasallam inda zikril khatib. Sunnah membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengeraskan suara tanpa berlebihan ketika khotib menyebut nama atau sifat Nabi. Nah, kita kan makruh tuh bicara yang lain atau kita wajib fokus mendengarkan. Tapi ketika khotib mengucapkan Nabi besar Muhammad, nah kita di situ ada kesunahan untuk menjawab Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau menceritakan sifat-sifat Rasul, kita sunnah menjawabnya dengan sholawat. Ismuhu awaspahu, baik nama Nabi maupun sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Syekhuna berkata, wala ya'budu nadbut taradi anis sahabah bila raf'i sautin wa kadza at-ta'min li du'ail khatib. Tidak jauh apabila dibandingkan dengan kesunahan membaca radhiyallahu an kepada para sahabat Nabi tanpa mengeraskan suara. Demikian pula ketika membaca amin saat khatib berdoa. Jadi ya kadarnya biasa aja, nggak usah terlalu kelas. Amin. Ada malah kesannya meledek. Itu juga jadi salah. Amin itu kan doa, ya kita jawabnya secara normal aja. Wa tukrahu tahriman, makruh tahrim walau liman lam talzamuhul jum'ah ba'da julusil khatib. Walaupun bagi orang yang tidak wajib sholat Jumat sedang khatib duduk di atas mimbar, sekalipun orang itu tidak mendengarkan khutbah. Tahrim, haram. Wa illam yasma'il khutbah sholatun fardin, yaitu sholat fardu walaupun sholat qada yang ia mendadak waktu itu. Sekalipun sholat qada itu wajib seketika atau sholat sunnah ketika mendoakan sultan. Menurut kaul yang termasyhur tidak sah sholatnya seperti hukum sholat di waktu makruh, bahkan ini lebih utama lagi. Tahrim di sini maksudnya takbiratul ihram. Kadang kan ada tuh ketika baru masuk khatib lagi jalan dia sholat sunnah kan. Nah, di situ bahkan makruh hukumnya. Sekalipun ada pendapat yang berbeda yang membolehkannya. Wa yajibu wajib ala man bisolatihi, bagi seseorang yang sedang sholat, takhfifuha, meringankan sholatnya, bi ayyak tasira ala aqali mujiin inda julusihi alal minbar. Sedangkan khatib telah duduk di atas mimbar, maka ia wajib meringankan sholatnya, mempersingkat praktek tetapi mencukupinya. Maksudnya kita lagi sholat sunnah, khatib mulai membaca khutbah tuh, maka sholatnya kita peringan. Bacaan setelah Fatihahnya kita perpendek ataupun cukup membaca surat Fatihah saja. Baca wirid tasbihnya biasanya 3 jadi 1 saja. Nah, gitu. Supaya cepat selesai dan berfokus mendengarkan khutbah. Itu tujuan. Wa kuriha lidakhili at-tahiyatu fawatat takbiratul ihram. Seseorang yang memasuki masjid makruh mengerjakan salat tahiyatul masjid sekiranya tertinggal mengikuti takbiratul ihram imam. Nah, masuk masjid, telat mungkin, atau tadi dari toilet atau dari tempat wudu ketika khatib lagi khutbah. Nah, begitu masuk lagi ke masjid, dia maksain salat tahiyatul masjid. Tapi perkiraan dia kalau dia salat tahiyatul masjid ketinggalan tuh takbiratul ihramnya imam, maka ketika dia maksain tahiyatul masjid hukumnya makruh. Lebih baik ya langsung ikut salat berjamaahnya aja saat yang wajibnya. Wa illa fala takrahu, sekiranya tidak akan tertinggal dalam artian masih ada jeda waktu, boleh silahkan, enggak apa-apa, tidak makruh. Bal tusannu, melainkan sunnah.
Lakin yalzamuhu takhfifuha, tetapi wajib tetapi sunnah mempersingkat salatnya tadi, yang wajib-wajibnya saja. Bi ayyaqtasira 'alal wajibah kama qala syekhuna wa kuriha ihtiba'un halatal khutbah linnahyi anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makruh bertekuk lutut ketika mendengarkan khutbah. Maksudnya ya gitu tuh. Nah, posisinya makruh tuh. Sebab Nabi Muhammad SAW melarang hal tersebut, sebagaimana riwayat hadis dari Abu Daud At-Tirmidzi bahwa Nabi SAW melarang menekuk lutut pada hari Jumat ketika imam khutbah. Posisinya kayak gitu. Wakatsbu, makruh juga menulis kertas aurokin halataha fi akhir Jumat ketika mendengarkan khutbah Jumat pada akhir bulan Ramadan khususnya. Bal wa in kutiba fiha, bahkan kalau seorang menulis di kertas itu dengan nama-nama bahasa Suryani, yujahalu maknaha haruma, yang tidak dimengerti maknanya, maka hukumnya haram. Karena ada bahasa Arab, ada bahasa Suryani, ada bahasa Ibrani, semacam tuh. Hampir sama. Nah, terus kapan kita sunnah mengerjakan salat sunnah di waktu Jumat itu? Nah, ini nih. Diketahui bahwa sebelum dan sesudah salat Jumat disunahkan mengerjakan salat sunnah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baina adzanain salatun rakaatain. Di antara azan dan iqamah ada salat 2 rakaat. Nah, ini mungkin masuk ke tanyanya Mas Pras dulu tentang salat qobliyah Jumat. Nah, dalil umumnya ya ini, baik. Jadi di antara azan dengan iqamah itu ada salat Jumat di situ. Idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha arba'an. Apabila salat seseorang di antara kamu telah menyelesaikan salat Jumat, maka salatlah 4 rakaat. Tuh, sunnahnya lagi ba'diyahnya 4 rakaat. Sedangkan yang selama ini kelaku 2. Nah, afdolnya 4 nih Pak Haji. Boleh. Boleh 1 kali salam, afdolnya 2 kali salam. Kalau 1 kali salam berarti langsung berdiri, terakhir langsung tahiyat akhir. Jadi nggak ada tahiyat awalnya. Karena sholat sunnah itu jangan sampai mirip dengan sholat fardu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli ba'dal jumu'ah rakaataini. Nah, ada juga hadis lain di sini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat ba'diyah Jumatnya cuma 2 rakaat. Nah, di sini ada ikhtilaf, silahkan. Terus hari Jumat sunnahnya apa? Membaca Qur'annya. Ada nggak surat yang khusus? Nah, sunnah qiraatu surati kahfin yaumal jum'ah wa lailataha li ahaditsa fiha. Disunahkan membaca surat Kahfi pada hari Jumat dan malamnya berdasarkan beberapa hadis yang menerangkan hal tersebut. Nah, nanti Kahfian aja. Wa qiraatuha naharon, apabila membacanya pada siang hari, aqadu, lebih muakkad, lebih bagus. Ya. Wa aulahu, namun yang paling utama ba'da subhi, setelah salat subuh. Musara'atan lil khairi, karena hal itu berarti menyegerakan kebaikan. Wa ayyuksira minha,
min sairil Qur'ani fihima. Sunnah memperbanyak membaca Al-Qur'an paling sedikit 3 kali serta surat-surat Quran lain yang pada malam dan siang hari Jumat itu. Kalau di kita surat Kahfi kurang populer ya. Banyak Yasin dan seterusnya. Intinya ya sini juga dijelaskan surat-surat yang lain juga perbolehkan. Memang yang paling afdol adalah pas hari Jumat itu apalagi paginya yaitu surah Kahfi. Di pesantren setiap malam Jumat, Pak. Iya, ada juga yang prakteknya setiap malam. Mana dalilnya? Ini ada hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, man qara'a suratal kahfi lailatal jumu'ati aw yaumal jumu'ati u'tiya nuran min haitsu yaqra'uha ila Makkah. Masyaallah. Barang siapa membaca surah Kahfi pada malam Jumat atau siangnya, niscaya diberi cahaya dari tempat ia membacanya sampai ke Mekah. Insyaallah. Ila Makkah. Wa ghufira lahu ilal jumu'atil ukhra. Dosanya diampuni sampai Jumat berikutnya. Dosanya diampuni sampai Jumat, kemudian lebih 3 hari. Jumat ketemu Jumat, bonus 3 hari. Wa ghufira lahu ilal jumu'atil ukhra wa fadlu salasata ayyam. Kemudian ada lagi bonus lain, wa shalla alaihi sab'una alfa malakin. 70.000 malaikat memintakan ampun baginya sampai subuh. Insyaallah tuh. Malamnya kita baca surah Kahfi sampai subuh malaikat mintain ampunan untuk kita. Karena malaikat yang minta ampun enggak pernah bikin dosa, Masya Allah, Allah pasti mengabulkannya. Wa afiya minad da'i wa dabilah wazatil janbi wal baras wal juza wal fisnatid dajjal. Serta disehatkan dari penyakit malapetaka, sakit perut atau sakit sejenisnya ya. Dan juga dari fitnah dajjal. Tapi hati-hati, jangan di kereta baca surat Kahfinya kencang-kencang. Wa yukrahul jahru bi qiraatil kahfi wa ghairihi in hasala bihi ta'adzin li musallin aw naimin. Karena di kereta banyak para naimin ini. Makruh membaca surah Kahfi atau surat lainnya, surat apapun dengan suara keras. Sekira hal itu dapat mengganggu orang yang lagi sholat. Kita lagi tadarus di masjid, sendirian, tiba-tiba ada jamaah mau sholat, pelanin bacaan Qur'annya. Takut dia keganggu. Gak ada yang sholat mah, adanya yang tidur, gimana? Sama aja, walaupun adanya yang tidur, kita baca Qur'annya jangan keras-keras. Di kereta kan banyak yang tidur tuh. Kalau kita baca Quran dia keganggu, wah bukannya pahala malah dosa dapatnya. Gitunya ya Islam. Kalau yang sholat kita hormati kan logik ya. Maksudnya yang ini lagi ibadah keganggu. Ini kan yang tidur. Masih tetap harus kita hormati dengan baca Quran, nggak boleh terlalu keras. Pasti ada hikmahnya di sini. Jadi mah gimana matanya merematinya jikir orang ngaca, orang ngeces terus nyender lagi ke sebelah, apa sih? Itu yang bikin jengkel tuh. Aduh.
Nah, siapa yang ngejelasin hal ini? Kama sarraha bin Nawawi fi kutubi. Sebagaimana penjelasan Imam Nawawi dalam kitab-kitabnya. Wa qala Syekhuna fi Syarhil Ubab. Dalam Syarah Ubab, Syekhuna berkata, yang bagi hurmatul jahri bil qiraah fil masjid. Semestinya mengeraskan suara itu hukumnya haram bila membacanya di dalam masjid. Wa humila kalamun Nawawi. Mungkin maksud Imam Nawawi mengatakan makruh itu bila tidak terlalu mengganggu serta membacanya bukan di masjid. Nah, kalau tadi kan Imam Nawawi bilang makruh, tapi Syekhuna bilang haram nih, Masya Allah ya. Dan apalagi sunahan di hari Jumat, wa iktsaru sholati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah juga di hari Jumat tadi memperbanyak baca Quran. Kemudian sunnah juga di sini tambahannya memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat dan malam Jumatnya. Apa dasarnya? Lil ikhbari sahihati. Karena ada beberapa hadis sahih yang memerintahkan membaca sholawat itu. Jangan banyak-banyak, jangan panjang-banyak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu aja 1000 kali aja kan udah lumayan tuh. Itu banyak itu berapa Pak? Yang dimaksud banyak itu minimal berapa? Banyak tuh lebih dari 2 kan udah banyak dalam hitungan Arab. Ya ghalibnya aja, kaprahnya aja gitu. Kalau di kita kan berapa minimal 33 gitu kan. Terus naik lagi jadi 100, naik lagi jadi 1000 gitu. Kucing mau ngapain sih itu? Sinom, takut makan. Ya, masuk tuh. Mau ngelahirin. Nyuri lauk Pak ya. Nyuri lauk. Oh, itu tadi nyium martabak telur. Itu dia kepingan belum? Kontrol. Belum. Tuh ya, jadi sunnah memperbanyak membaca sholawat. Bidzalika fal iksaru minha afdalu min iksari dzikrin au Qur'an. Bahkan di sini dijelaskan bahwa memperbanyak membaca sholawat Nabi itu lebih afdal, lebih utama daripada memperbanyak zikir atau membaca Quran. Yang tidak warid secara khusus, artinya membaca Quran tadi selain Al-Kahfi mungkin ya, itu lebih afdal membaca sholawat menurut guru dari pengarang kitab ini. Pak, lebih afdal membaca sholawat Pak daripada yasinan Pak. Jadi di sini kan ada sholawatnya juga tuh. Lanjut lagi. Apa aja fadilah atau keutamaan dari membaca sholawat itu? Sabda Nabi Muhammad SAW, Inna lillahi malaikatan sayyahina yuballighuna alayya sholata. Sungguhnya Allah mempunyai beberapa malaikat yang bertugas menyampaikan sholawat. Orang-orang yang membaca sholawat kepadaku dari bagian timur dan barat jagat raya. Laisa ahadun yusallimu alayya ila radallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Masya Allah. Tiada seorang pun yang membaca salat kepadaku kecuali Allah mengembalikan rohku sehingga aku dapat menjawab salam padanya. Jadi ketika kita membaca salawat itu seolah-olah rohnya Nabi Muhammad kembali ke jasadnya dan membaca salam balik buat kita. Man asurat alaihi hajatun falyukthir bis salati alayya. Barang siapa yang sulit mendapatkan kebutuhannya, falyukthir bis shalah, perbanyak membaca sholawat kepadaku.
Fa innaha takshiful humum. Karena sungguhnya sholawat itu dapat membuka kesusahan. Wa kuruba, kesedihan. Wa tuksirul arzak, dan memperbanyak rizki. Wa taqdil hawaij, dan terpenuhi segala macam kebutuhan. Makanya kan kalau ada orang katanya lagi mampir di rumah bagus, kita pengen sholawatin aja dulu. Jadi pakai. Tapi sambil diikhtiarin, yang sholawatin doang. Ikhtiarnya apa? Kemudian apa lagi sunahnya? Wa du'a fi yaumiha rojaan. Sunnah memperbanyak berdoa pada hari Jumat. Rojaan ayyusodifa sa'atal ijabah. Sambil mengharapkan bertepatan dengan waktu ijabah. Karena ada di hari Jumat itu waktu-waktu ijabah. Dan kita nggak tahu kapan persis detiknya itu. Makanya ya banyakin aja doa. Siapa tahu pas salah satu kita doa itu di waktu mustajab tadi. Wa arjaha min julusil khatib. Saat ijabah yang paling dapat diharapkan nih menurut para ulama, yang paling mungkin ya, yang paling mungkin nih bahasanya, bukan berarti pasti titik, karena kepastian itu cuma milik Allah. Maka di sini bahasanya wa arjaha, yang paling mungkin diharapkan min julusil khatib, ialah saat khatib mulai duduk ila akhiri sholah, sampai akhir waktu sholatnya. Wahia lahzatul latifan. Oh, sekejap. Kemudian ada lagi wasoha, menurut kaul yang sahih, annaha akhiru sa'ah ba'dal asri. Sungguhnya waktu ijabah itu adalah saat terakhir ba'da asar. Radhiyallahu ba'da wa fi lailatiha, atau di malamnya. Lima ja'ani Syafi'i radhiyallahu an. Hal ini berdasarkan hadis dari Imam Syafi'i radhiyallahu an, annahu balaghahu, bahwasanya telah sampai kepadanya, inad du'a, sungguhnya doa pada waktu itu diijabah, istajabu fiha. Wa annahu, dan beliau Nabi Muhammad SAW istahabbahu fiha, senang berdoa pada waktu itu. Wa sunna iktsaru fi'lil khair fihima, disunahkan juga memperbanyak amal-amal baik ya, fihima, di antara waktu siang dan malam di hari Jumat. Apa contohnya? Kas-shadaqah, seperti memperbanyak sedekah, wa ghairiha, dan amal-amal baik lainnya. Di situ mungkin ada pertanyaan? Monggo. Makanya Pak, tadi kan disebutin bahwa salah satu yang utama doanya akan terkabul kan dari imam naik mimbar sampai selesai. Nah, itu kan pada saat itu kan ada khutbah, Pak. Kita lebih utama berdoa atau dengerin khutbah jadinya? Lebih utama dengerin khutbah. Nah, jadi, doanya di sela-sela itu berarti. Sela-sela itu doanya ya di dalam hati aja. Artinya jangan sampai kita ngeganggu jamaah yang lain. Yang penting kita dengar sendiri doa kita itu. Yang umum sih kepake biasanya di jeda itu ya, dia ketika khatib duduk di antara dua sujud, biasanya di situ. Mau sholat itu. Iya, di situ juga kan ada doanya dari khatib kan. Nah, di situ juga kita aminkan, utama lagi. Boleh, silakan doa, tapi di dalam hati aja, jangan sampai kita doa dan mengganggu orang lain mendengarkan khutbah itu. Ustaz, itu kan tadi disunahkan
melaksanakan sholat qobliyah ya, sebelum sholat Jumat. Iya. Itu mungkin kalau misalkan yang kayak di sini kan azannya 2 kali. Kalau di tempat-tempat yang lain yang azannya sekali itu gimana, Ustaz? Ya berarti sebelum adzan kedua itu. Belum azan kan berarti belum masuk waktu. Kata siapa? Adzan kedua itu udah masuk waktu. Bukan, maksudnya yang dimaksud ini yang adanya sekali, Pak. Iya, biasanya kalau adzan sekali itu jauh sudah masuk waktu. Masjid yang adzannya 2 kali, adzan pertama itu sudah masuk waktu. Adzan kedua sebelum khutbah itu berarti kan udah jauh dari masuk waktu. Biasanya kan kalau masjid yang adzannya sekali dia adzan sebelum khutbah aja kan? Berarti waktunya udah masuk belum? Sudah. Makanya di beberapa masjid di tempat saya juga di situ di Jakarta. Jadi ketika DKM-nya ngasih pengarahan terakhir, silahkan bapak-bapak yang mau qobliyah Jumat dipersilahkan. Selesai qobliyah Jumat, yang enggak, yang qobliyah baru dia azan tuh. Karena adzannya cuma sekali. Tapi pas dia ngasih pengarahan itu, sampai dia selesai ngasih pengumuman itu dia udah pastikan udah masuk waktu. Gitu, udah masuk waktu. Karena adzannya cuma sekali tadi. Jadi si DKM yang ngasih tahu yang mau sholat qobliyah monggo. Biasanya di akhir pengumuman setelah pengumuman keuangan segala macam itu tuh. Itu biasanya Pak Edi. Pak. Jadi banyak kan nggak ngasih tahu ya. Iya. Kalau itu dia di handphone bisa masuk. Nah, ya pasti udah kalau udah masuk waktu. Karena mau kapan nggak keburu kan? Maksudnya ketika kita ikutin waktu di masjid tersebut, misalkan setelah azan, kalau azan cuma sekali kan dia langsung khutbah kan? Itu. Ada lagi? Ada nih lanjutannya Mas nih. Di sini ada sunnah membaca sunnah membaca surat-surat tertentu nih. Di antaranya ada surat As-Sajdah, surah Yasin, Ad-Dukhan, Al-Waqiah, Al-Mulk. Nah, itu masuk. Ar-Rahman, Takasur, Ikhlas. Ada lagi atau lanjut? Banyak nih sunnahnya nih. Mungkin kita juga kadang baru tahu ya. Wa ayastaghila fi tariqihi wa hudurihi mahala shalah bi qiraatin aw dzikrin. Dalam perjalanan menuju tempat sholat hendaknya menyibukkan diri dengan membaca Quran atau zikir. Kalau bisa ambil jalan baca tuh ya, yang kita hafal aja, atau zikir aja, baca subhanallah, baca Allahu Akbar ya, kalimat thayyibah. Nah, mana yang lebih afdal atau baca salawat? Wa afdaluhu sholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih utama adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qablal khutbah, sebelum khutbah. Ya, maksudnya tadi dari perjalanan sampai sebelum khutbah kita disunahkan tadi membaca Quran, bacaan zikir, baca salawat. Namun yang paling afdol di antara semua itu adalah membaca salawat. Qablal khutbah wa qada halatal khutbah, demikian pula ketika khutbah kalau tidak mendengarkan khutbah tersebut. Kalau misalkan khutbahnya jauh, kitanya samar-samar, kedengarannya ini khatib ngomong apa sih? Kedengaran jelas, udah kita sibukin baca salawat aja. Ya, daripada bengong. Illam yasmaha kama marra lil akhbari muraghabah fi dzalik.
berdasarkan beberapa hadis yang diinginkan. Nah, terus setelah salam, sunnahnya baca apa? Wa ayyaqra'a aqba salamihi minal jumu'ah qabla ayyasniya rijlaihi wa fi riwayatin qabla ayatakallamal. Setelah salam dari sholat Jumat, sebelum mengubah kakinya, artinya sebelum geser dari duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir gitu kan, atau merubahkan kaki ke sila atau segala macamnya, disunahkan di sini. Bahkan ada yang bilang sebelum mengucapkan sesuatu hal yang lain setelah salam itu, apa yang dibaca? Al-Fatihah. Kita disunahkan membaca surah Fatihah. Terus apa lagi? Wal Ikhlas, surah Al-Ikhlas. Wal Mu'adzain, surah Al-Mu'adzain apa? Al-Falaq dan An-Nas. Berapa kali? Sab'an. Masing-masing 7 kali. Nah, ini kelakon nih biasanya di kampung saya, beres salam itu langsung baca Fatihah 7 kali, baca Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, sama An-Nas 7 kali. Habis itu baru doa. Waroda anna man qara'aha hufirolahu. Kita kan beres salam baru ini langsung bubar aja. Hari ini berdasarkan hadis warid, hadis yang maksudnya sudah kewarid itu sumber dari Rasulullah turun-temurun, yang menyatakan bahwa sungguhnya orang yang membacanya, apa fadilahnya, keutamaannya, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lewat maupun yang akan terjadi. Udah digaransi tuh. Dosa yang belum terjadi. Tentunya dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa-dosa yang besar ya tetap harus ditobatin secara khusus. Wa ma ta'akhara wa utiya minal ajri bi'adadi man amana billahi wa rasulih, dan diberi pahala dengan perhitungan sebanyak orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beres itu apa lagi? Serta membaca 2 bait. Ada kayak sholawatan gitu. Mungkin Bapak-Bapak juga hafal. Ilahi lastuhlil firdausi ahla. Ini doanya Abu Nawas ini. Nah, itu sunnah tuh. Jadi beres apa tadi? 777 tadi baca doa, langsung sholawatannya ini. Wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa inna taghfirun dzanbil azimi. Ilahi, wahai Tuhanku, lastuhlil firdausi ahla. Bukanlah hamba ini ahli surga. Hamba ini gak pantas masuk surgamu. Sehari-harinya juga bikin dosa terus. Omongannya gak pernah dijaga. Kelakuannya naudzubillah. Wala aku ala naril jahim. Tapi kalau suruh masuk surgamu, aduh gak kuat. Panas banget. Gak bakal kuat lah. Panas matahari siang aja udah ngeluh mulu. Panas. Apalagi naril jahim, neraka jahanam. Lalu gimana? Apa pengennya? Fahabli taubatan. Oleh sebab itu berilah hamba tobat. Udah terima aja tobat hamba, terima. Waghfir dzunubi, ampuni dosa-dosa hamba. Fa innaka ghafiradzan bil azimi, karena sesungguhnya engkau pengampun dosa lagi maha agung. Ini luar biasa. Saya nggak pantas masuk surga, tapi nggak kuat masuk neraka. Ampuni aja dosanya, terima tobatnya. Kalau dosanya udah diampuni, tobatnya udah diterima, otomatis nggak ada sebab masuk neraka. Nah, tetap tujuannya pengen surga. Nah, luar biasa nih Abu Nas. Ya.
Wa yusannu sunnah lagi ayyaqra'aha membaca surat-surat seperti surat Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq bin Nas tadi. Demikian pula wa ayatul kursi, demikian pula membaca ayat kursi. Wa syahidallahu ba'da kulli maktubah. Surat Ali Imran ayat 18. Wa hina ya'wi ila firashin, setiap selesai salat fardu. Ali Imran 18. Ma'a awakhiril Baqarah, serta akhir surat Al-Baqarah. Yang tadi yang lillahi. Wal kafirun, kemudian surat Al-Kafirun. Mayaqra'u khawatimal hasyr. Surat Al-Hasyr di akhirnya itu surat ayat 21 sampai 24. Wa awalu ghafirin, dan awal surat Al-Mu'min dengan ayat ilaihil masir. Wa afahasibetum annama khalaqnakum abasan ila akhiriha sobahan wa masaan. Sunnah membaca Al-Mu'minun ayat 115 sampai 118 pada akhir pagi dan sore. Ma'a azkarihima, serta berzikir selainnya setiap hari. Wa ayyu azima kulla yaumin ala qiraatin alif lam mim as-sajdah. Setiap hari sunnah membiasakan membaca surah as-sajdah. Wa yasin, surah yasin. Setiap hari. Ad-Dukhan, Al-Waqi'ah, Tabarak, Al-Zalzalah, At-Takatsur, dan surah Al-Ikhlas 200 kali, dan surah Fajar pada tanggal 10 bulan Zulhijjah. Sunnah juga itu. Wa yasin wa ra'di ingdal muhtadir. Nih, kalau ada tetangga kita, keluarga kita lagi sakaratul maut, apa surah yang dibaca? 2 nih di sini. Yasin dan Ar-Ra'd. Untuk orang yang sedang sakarat. Otomatis bukan orangnya ya. Orang kan sibuk sekarang. Mungkin maksudnya orang-orang di sekitarnya. Hanya penting kita mendidik anak supaya bisa ngaji. Salah satu tujuannya itu. Ketika kita menghadapi sakaratul maut, ada yang membimbing. Ini jangan anaknya naudzubillah nggak ada yang bisa ngaji. Orang tuanya sakaratul maut malah genjerang-genjreng. Suruh nyebut malah buat pitbut. Warodat fi kulliha. Makanya kita kan disunah tuh ketika anak lahir kita adanin kuping kanannya, kita ikomahin kuping kirinya. Tujuannya salah satu fadilahnya ketika kita sakaratul maut pun dia membalasnya dengan membimbing kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan membacakan surah Yasin, surah Ar-Ra'd supaya sakaratul maut kita enggak begitu sakit. Ini jangan kelaku juga tuh. Ya, tahlilan 7 hari, 3 hari yang diundang masih sibuk baca Yasin, baca tahlil, ustadznya anaknya udah ngumpet aja di dalam. Sibuk ngobrolin warisan. Nanti dulu lah, beresin dulu. Ikut yang justru yang wajib tuh keluarganya, anaknya, cucu-cucunya, baru orang lain, tetangga itu nomor sekian. Ini kan kadang jamaah mah khusyuk, yasinan, tahlilan, keluarganya warawiri. Jarang yang fokus di situ. Saya rasa itu untuk malam ini sudah lumayan banyak hal-hal yang makruh maupun hal-hal yang sunnah, khususnya pada di hari Jumat. Mudah-mudahan bisa kita amalkan supaya nambah kualitas hari Jumat kita, karena hari Jumat itu adalah
Sayyidul Ayyam, rajanya hari, rajanya ayam. Rajanya ayam beda lagi. Cukup ya? Wa harruma takhattutin summa qol Allah alam bisawab. Demikian untuk diskusi fikih kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Mudah-mudahan kita semua bisa terus belajar istiqomah thalabul ilmi karena kedudukannya luar biasa. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.